Tadi dokter Tan Ya, sempat menyebutkan bahwa demam berdarah ini belum ada obatnya, dok ya. ya, Kemudian dok, untuk perawatan pasien yang mengalami demam berdarah di rumah sakit, itu ya, pengobatannya untuk apa ya dok ya? Maksudnya untuk yang diobati apanya dok? Apa hanya gejala-gejalanya untuk meminimalisir dari sakit dari pasien? ya. Yang paling penting adalah perbaikan cairan. Ya, Baik. jadi istilah kita tuh resusitasi cairan. Ya, jadi kita harus monitoring banget. Jadi kalau dikerjain di rumah, jadi banyak orang mengatakan gini, aduh kalau bisa dirawat di rumah, nggak usah dirawat di rumah sakit deh. Ntar dulu. Kalau memang dia masih levelnya HB-HT trombonya masih bagus nih, oke, trombositnya turun level 100.000. Lalu kemudian trombositnya selain turun, hematokritnya masih terkendali lah, tapi walaupun udah mulai meningkat. Nah, yang kita pikirin adalah orang ini bisa nggak setiap 6 jam sekali kita ambil darahnya. Nah, kan repot kan kalau dirawat di rumah, ya. Sedangkan kalau di rumah sakit observasi itu dimungkinkan. Satu. Jadi di rumah sakit yang penting adalah satu monitoring. Monitoring tentang kemungkinan perburukan. Kedua, bukan cuma hematokritnya saja, kita juga mengukur jumlah kencing, jumlah urin. Ketiga, kita juga mau ngecek oksigen. Jadi istilah kita tuh kalau kita pakai oximeter sekarang gara-gara COVID orang jadi tahu ya, saturasi oksigen ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kapan dipulangin. Nah, dipulanginnya itu kalau orang ini sudah nggak demam selama Hmm. 24 jam tanpa obat. Itu pertama. Kedua, perbaikan kondisi tentunya. Orangnya udah mau makan. Nah, lalu kemudian kalau misalnya dia punya risiko perdarahan, misalnya pupnya sudah tidak lagi hitam. Ya, Hmm. kadang-kadang orang kayak gini kan ada terjadi perdarahan tapi bukan di kulit tetapi di saluran cerna. Makanya kadang-kadang pupnya bisa hitam karena terjadi pendarahan di dalam saluran cerna. Jumlah kencingnya normal. Nah, jadi kan banyak tuh kerjaan PR perawat dan para dokter di rumah sakit. Nah, trombositnya minimal 50.000 lah, 50.000 sel per mikroliter. Itu, Mas. Ya, jadi memang kita juga akan melihat seberapa jauh orang ini punya masalah. Ya, jadi kalau orang ini benar-benar demam, kita akan berikan tentu penurun panasnya. Lalu kemudian kalau misalkan dia sampai nggak bisa makan, tentu orang ini harus diberikan infus cairan dan tentu saja infus untuk nutrisinya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau misalnya ada perdarahan, kita harus berusaha menghentikan perdarahan. Nah, yang kita takutkan adalah DIC. DIC atau disseminated intravascular coagulation. Nah, ini yang kita takutkan. Orang dengan demam berdarah itu terjadi pendarahan bukan cuma di luar saja, mimisan, lalu kemudian bintik-bintik di kulit, nya menjadi hitam. Tetapi juga yang kita takutkan adalah di dalam pembuluh darah terjadi gumpalan. Nah, ini yang kita takutin. Jadi banyak yang kita takutin dalam demam berdarah. Jadi, tapi tolong diingat bukan berarti kita nakut-nakutin pada hari ini. Cuman, yuk nggak boleh lengah. Itu aja, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.